Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Astafali dengan NIM F1D123027 dari kelas A. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk mempresentasikan tugas geoteknik tambang terbuka yang materinya itu ialah longsoran di tambang. Nah, longsoran ini memiliki 4 jenis longsoran. Nah, adapun keempat jenis longsoran tersebut ialah yang pertama longsoran baji, lalu yang kedua longsoran bidang, kemudian longsoran busur, dan terakhir itu ialah longsoran guling. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing longsoran. Yang pertama, saya akan menjelaskan longsoran baji. Longsoran baji ini terjadi ketika dua atau lebih bidang lemah berpotongan kemudian membentuk baji yang bergerak ke bawah. Biasanya longsoran baji ini terjadi pada lereng yang lebih curam dan dapat dipicu oleh aktivitas penggalian ataupun juga karena disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Lalu yang kedua, longsoran bidang. Longsoran bidang adalah longsoran yang terjadi ketika material bergerak sepanjang bidang gelincir yang hampir horizontal. Longsoran ini biasanya terjadi pada lereng yang miringnya itu lebih besar dari sudut geser dalam material. Longsoran ini pun dapat terjadi karena adanya gangguan kestabilan tanah dan batuan penyusun lereng tersebut. Lalu yang ketiga adalah longsoran busur. Dampak kesehatan dari penambang liar ini sangat parah, baik pekerja maupun masyarakat. Pekerja tambang ini seringkali terpapar senyawa beracun seperti merkuri dan cyanida yang dapat menyebabkan kelainan sisa dan kerusakan organ. Selain itu, penambangan debu dan asap jaya berat dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit paru-paru. Lalu yang keempat ini adalah longsoran guling. Longsoran guling ada jenis longsoran yang terjadi ketika bidang-bidang lemah pada lereng berlawanan dengan kemiringan lereng. Longsoran ini umumnya terjadi pada lereng yang terjal dan batuan yang keras. Penyebab longsoran guling ini adalah karena bidang-bidang lemah pada lereng berlawanan dengan kemiringan lereng. Terjadi pada lereng yang terjal, terjadi pada batuan keras, dan karena struktur bidang lemahnya yang berbentuk kolom. Nah, adapun setiap longsoran ini saya mencari contoh kasusnya, dan contoh kasusnya untuk longsoran baji ialah pada bulan November tahun 2018 di Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 6 rumah warga ini ambles dan putusnya jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Sanga-Sanga dengan Kecamatan Muara Jawa. Longsoran ini pun diduga kuat terkait karena aktivitas tambang batu bara di area tersebut. Lalu yang kedua, contoh kasus longsoran bidang. Pada bulan Oktober tahun 2024 di Desa Pakis, Kecamatan Gerabangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini terjadi longsoran di area tambang batu kapur yang mengakibatkan 2 pekerja mereka ini tewas karena tertimpa material longsor. Kejadian ini pun menyoroti betapa tingginya resiko yang dihadapi oleh para pekerja tersebut, sehingga banyak pihak ini diharapkan dapat meningkatkan standar K3-nya dan mengevaluasi kembali metode penambangan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Lalu yang ketiga ini adalah contoh kasus longsoran busur. Pada bulan November tahun 2018 di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ini terjadi sebuah longsoran yang mengakibatkan 6 rumah warga ini ambles dan putusnya jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Sanga-Sanga dengan Kecamatan Muara Jawa. Sehingga longsoran ini pun diduga kuat terkait dengan aktivitas tambang batubara di sekitar area tersebut. Lalu yang terakhir adalah contoh kasus longsoran guling. Pada April 2015 di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merah Kura, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ini terjadi sebuah longsoran di area tambang batu kumbung yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 lainnya ini luka-luka. Longsoran ini pun terjadi akibat runtuhnya atap gua penambangan batu kumbung tersebut.
Kejadian ini pun kembali menyoroti tentang betapa tingginya resiko yang dihadapi oleh pekerja tambang batu kumun di wilayah tersebut. Nah, Bella, di sini saya telah melampirkan gambar geografi dari contoh kasus longsoran yang saya dapatkan. Nah, di sini hasilnya dapat terlihat hasilnya di sini strike-nya ini di angka di sekitar angka di 10 derajat di angka 190 derajat not 190 derajat east, not 190 derajat east, sehingga dipnya pun didapatkanlah di sini. Baiklah, kemudian yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Nah, disinilah dari sumber-sumber yang saya dapatkan untuk sebagai acuan saya untuk membuat PPT ini. Nah, dapat lihat di sini terdapat 5 sumber yang saya dapatkan untuk saya membuat PPT ini. Baiklah, hanya itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.